Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik yang berbahagia. Semoga semuanya tetap sehat di pagi hari ini. Selamat berjumpa kembali dengan program Satu Hati, Sapaan Tuhan Tiap Hari edisi Senin 26 September 2022. Untuk mengawali program Satu Hati di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa yang ada di surga, terima kasih Engkau telah membangunkan kami di pagi hari ini. Bapa, untuk mengawali hari ini kami akan mendengarkan firman-Mu, kiranya Engkau memberkati kami sehingga kami dapat memahami apa yang Engkau firmankan kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin. Pada pagi hari ini saya ditemani oleh adik Tristan, salah seorang jemaat anak sekolah minggu GKJ Condong Catur. Adik Tristan akan membacakan bahan dari Mazmur 119 ayat 92 sampai 94 yang akan digunakan sebagai sumber renungan pagi ini. Silakan Dik Tristan. Bacaan firman Tuhan pagi ini terambil dari Mazmur 119 ayat 92 sampai 94. Bahagianya orang yang hidup menurut Taurat Tuhan. Sekiranya Tauratmu tidak menjadi kegemaranku, maka aku telah binasa dalam sengsaraku. Untuk selama-lamanya aku tidak melupakan titah-titahmu, sebab dengan itu engkau menghidupkan aku. Aku kepunyaanmu, selamatkanlah aku, sebab aku mencari titah-titahmu. Amin. Demikian firman Tuhan. Terima kasih Dik Tristan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik sekalian, renungan pagi ini diberi tema Sabdamu Kegemaranku. Kegemaran adalah suatu yang disukai dan dilakukan berulang-ulang. Sehingga yang dimaksud dengan sabdamu kegemaranku adalah kita selalu membaca, belajar, dan memahami akan sabda Tuhan. Bacaan Injil hari ini menceritakan seorang pemazmur yang selalu mengandalkan Tuhan dalam segala kesulitan dan perjuangan hidupnya. Bagi pemazmur, bersandar teguh pada firman adalah satu-satunya sumber kekuatannya dalam menghadapi tantangan hidup. Yang dilakukan oleh pemazmur tersebut adalah menjadikan firman Tuhan sebagai kegemarannya. Segala persoalan hidup yang dihadapi selalu direfleksikan pada sabda Tuhan. Pemazmur tersebut selalu mencari penyelesaian berdasarkan pada perintah Tuhan, bukan berdasarkan pada kehendak sendiri. Dengan melakukan hal seperti itu, maka si pemazmur merasa diberi roh kehidupan oleh Tuhan. Sehingga dengan selalu mengikuti perintah-perintah Tuhan, si pemazmur merasa menjadi milik Tuhan dan diselamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dan adik-adik sekalian, sebagai orang Kristen, kita menyadari bahwa banyak persoalan yang kita hadapi. Persoalan-persoalan tersebut bisa terjadi di dalam lingkungan keluarga, di dalam kehidupan berjemaat, dalam kehidupan bermasyarakat, baik di kantor, di sekolah, maupun di tempat di mana kita ditempatkan oleh Tuhan. Persoalan-persoalan yang sering membuat kita putus asa, sering kesulitan dalam mencari pemecahannya. Namun demikian, sebagai orang Kristen, di tengah kesulitan apapun, kita wajib mengandalkan Tuhan, seperti yang dicontohkan oleh pemazmur dalam Mazmur 119 ayat 92 sampai 94. Kita diajar untuk menumbuhkan kegemaran pada firman Tuhan. Selalu membaca Alkitab untuk memahami apa yang diperintahkan Tuhan, sehingga dengan sering membaca Alkitab, kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan, mempelajari kehendak Allah, karena yang tertulis di Alkitab adalah sabda Tuhan, yaitu Yesus yang berbicara pada umatnya.
seperti yang tertulis dalam Yohanes 1 ayat 14. Semakin sering kita membaca Alkitab, pemahaman kita tentang kehendak Allah menjadi semakin baik. Semakin sering membaca Alkitab, maka kita berarti semakin sering berjumpa dan berdialog dengan Tuhan. Sehingga roh Tuhan akan memberi kehidupan bagi rohani kita dan memperbaiki kelemahan-kelemahan yang kita miliki. Selalu berkomunikasi dengan Tuhan melalui kegemaran membaca Alkitab ini pada akhirnya akan menghindarkan kita dari kebinasaan. Oleh karena itu, Bapak Ibu, saudara-saudara dan adik-adik sekalian, melalui topik Sabdamu Kegemaranku ini, kita diingatkan untuk selalu meningkatkan kegemaran membaca dan memahami Sabda Tuhan. Sabda Tuhan ini akan memandu kita dalam menghadapi persoalan-persoalan hidup di dunia ini, sehingga keputusan-keputusan yang kita buat selalu berdasarkan pada kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami kembali menghadap kehadirat-Mu untuk mengucapkan puji syukur dan terima kasih karena Engkau telah berfirman kepada kami di pagi hari ini. Kami memohon bimbingan-Mu ya Bapa, agar kami dapat menggunakan firman-Mu ini selalu membaca dan mempelajari apa yang Engkau firmankan kepada diri kami, sehingga dapat kami pergunakan sebagai pedoman hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus, doa ini kami panjatkan. Amin.